Shalom Bapak Ibu, kita masih akan terus merenungkan tentang kerendahan hati Bapak Ibu ya. Di tengah zaman di mana manusia saling berkompetisi, kerendahan hati mungkin mulai diragukan apakah bisa tetap rendah hati, apakah relevan menjadi rendah hati di tengah dunia yang penuh dengan persaingan. Kerendahan hati dianggap penghalang untuk mencapai kesuksesan tertentu. Tetapi Bapak Ibu dan saya sebagai umat tebusan Kristus, anak-anak Tuhan, salah satu pokok ajaran yang paling penting yang diajarkan Kristus kepada pengikutnya adalah betapa pentingnya rendah hati. Kenapa kita harus rendah hati, Bapak Ibu? Jelas karena ini perintah Kristus. Tuhan Yesus memerintahkan kita semua harus menjadi orang-orang yang rendah hati. Di tengah dunia yang menonjolkan arogansi, di tengah dunia yang menonjolkan kesombongan dan ketinggian hati, Tuhan meminta kita untuk menjadi orang-orang yang rendah hati. Berulang kali dalam ayat kebenaran firman Allah, kita diperintahkan menjadi orang-orang yang rendah hati. Nah Bapak Ibu, rendah hati bukanlah rendah diri. Rendah diri adalah orang yang minder. Entahkah itu fakta atau imajinasi diri sendiri, dia menganggap lebih rendah dari orang lain, lebih tidak mampu dibandingkan orang lain. Mungkin itu adalah sebuah fakta, atau mungkin hanya imajinasi dirinya sendiri. Tetapi rendah hati bukanlah rendah diri. Kita tidak boleh menjadi orang yang rendah diri, orang yang minder. Sesungguhnya orang yang rendah diri atau minder itu adalah sesuatu kesombongan yang terselubung, Bapak Ibu. Kerendahan hati berbeda dengan rendah diri. Kita tidak diminta untuk rendah diri, kita diminta untuk rendah hati. Merendahkan diri adalah ciri dari orang yang rendah hati. Tapi rendah diri, ciri orang yang minder, yang itu adalah kamuflase, bentuk lain dari sebuah kesombongan yang tersembunyi. Nah Bapak Ibu, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjadi orang-orang yang rendah hati, karena itu perintah dari firman Allah, itu perintah dari Tuhan Yesus Kristus. Walaupun dunia barangkali meninggalkan ajaran yang begitu berharga ini, tetapi sesungguhnya dalam waktu yang sama, dunia juga membutuhkan dan rindu melihat orang-orang yang rendah hati. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kita perlu memikirkan bagian ini dengan lebih dalam lagi, betapa pentingnya karakter Kristiani ini mewarnai kehidupan kita menjadi orang-orang yang rendah hati. Nah, kita harus mengaku jujur. Kita mungkin belum lulus dari kerendahan hati. Kita mungkin sedang belajar jatuh bangun tentang kerendahan hati. Tidak apa-apa. Yang penting dari hati kita yang paling dalam, kita mau berjuang bersama. Kita mau belajar bersama untuk menjadi orang-orang yang rendah hati. Karena itu perintah Kristus. Dan Kristus adalah contoh teladan sempurna tentang kerendahan hati. Karena itu Bapak Ibu, sekali lagi, mari kita bersama-sama Bapak Ibu melatih diri kita, mendisiplin hati dan pikiran kita, mendisiplin sikap dan perilaku kita, supaya kita menjadi orang-orang yang terus-menerus belajar merendahkan diri, supaya dengannya kita menjadi orang-orang yang rendah hati. Ingatlah baik-baik, rendah hati selalu dua unsur ada di dalamnya, sifat dan sikap jalan seirama. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kemudian kenapa kita harus kemudian menjadi orang yang rendah hati? Bukan hanya karena itu perintah Kristus, bukan hanya karena itu ajaran Alkitab, tapi itu memang layak untuk dilakukan. Itu sesuatu yang mulia dan berharga, sesuatu yang layak untuk diperjuangkan dan dihidupi. Walau dunia ini barangkali akan merendahkan dan meremehkan kita, anak-anak Tuhan, orang-orang yang belajar rendah hati, barangkali mereka mengabaikan kita. Tetapi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, percayalah, dunia yang keras ini sangat membutuhkan orang-orang yang rendah hati. Dan melalui kerendahan hati kita, biarlah mereka melihat bahwa ada Tuhan yang hidup yang kita sembah, sungguh nyata dalam hidup kita. Mari kita merenungkan bagian ini Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.